Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkalian pada perpangkatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Septiani dari kelas 4D Prodi Pendidikan Matematika Universitas Jaya Berbangsa Karawang. Sebelum kita membahas perkalian pada perpangkatan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu perpangkatan. Perpangkatan merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok yang dikalikan berulang tersebut dikenal dengan sebutan basis. Sementara banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang tersebut dikenal dengan sebutan pangkat atau eksponen. Selanjutnya, perkalian pada perpangkatan. Operasi perkalian pada perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama berlaku sifat sebagai berikut. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dengan contohnya yaitu 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5, diperoleh hasilnya yaitu 32. Selanjutnya, dengan menggunakan sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, akan diperoleh sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali N. Yang kedua, A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Untuk contohnya yang pertama, 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Untuk penyelesaiannya menggunakan sifat yang pertama. Sama dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat 4 kali 2 sama dengan 3 pangkat 8. Diperoleh hasilnya yaitu 6.561. Contoh yang kedua yaitu 3 kali 6 dipangkatkan 2. Untuk penyelesaiannya menggunakan sifat yang kedua. Sama dengan 3 pangkat 2 kali 6 pangkat 2 sama dengan 9 kali 36, beroleh hasilnya yaitu 324. Selanjutnya ada contoh 1. Di sini ada tabel. Untuk baris pertama ada hasil kali bilangan, baris kedua hasil kali eksponen. Untuk baris pertama 4 kali 2 sama dengan 8. Kita ubah ke bilangan eksponen menjadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 ini merupakan perpangkatan dari 4. 2 pangkat 1 yaitu dari 2, kemudian 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Lalu yang kedua, 4 kali 8 sama dengan 32. Kita ubah ke hasil kali eksponen menjadi 4-nya yaitu 2 pangkat 2 kali 8-nya 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi 32 sama dengan 2 pangkat 5. Lalu yang terakhir ada 8 kali 8 sama dengan 64. Kita ubah ke hasil kali eksponen menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 6. Dari
Jadi contoh tersebut menyarankan bahwa kita dapat mengalihkan perpangkatan dengan bilangan pokok sama, yaitu dengan menjumlahkan eksponennya. Lalu contoh 2, menyederhanakan operasi pada perkalian. Yang pertama, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 4 pangkat 5, diperoleh hasilnya 1024. Lalu yang kedua, min 3 pangkat 2 kali min 3 pangkat 3 sama dengan min 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan min 3 pangkat 5, diperoleh hasilnya min 243. Dan yang ketiga, min 3 pangkat 3 kali min 3 pangkat 3 sama dengan min 3 pangkat 3 tambah 3 sama dengan min 3 pangkat 6, diperoleh hasilnya 729. Apabila ada contoh atau ada soal dengan basis bernilai negatif, dan untuk mengetahui hasil yang diperolehnya negatif atau positif, kita harus lihat terlebih dahulu pangkatnya atau eksponennya. Apabila pangkatnya bernilai ganjil, maka hasilnya negatif, dan sebaliknya apabila pangkatnya bernilai genap, maka hasilnya positif. Bisa kita lihat pada contoh yang nomor 2, itu pangkatnya ganjil, jadi hasilnya itu negatif. Sedangkan nomor 3 pangkatnya genap, jadi hasilnya positif. Kemudian contoh 3 yaitu perpangkatan pada perkalian bilangan. Yang pertama, 4y pangkat 2 sama dengan 4y kali 4y sama dengan 4 kali 4 dikalikan dengan y kali y. Untuk 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 2, dan untuk y kali y sama dengan y pangkat 2. Diperoleh hasilnya yaitu 16y pangkat 2. Lalu yang kedua, wy pangkat 3 sama dengan wy kali wy kali wy sama dengan w kali w kali w dikalikan dengan y kali y kali y. Untuk w kali w kali w sama dengan w pangkat 3, dan y kali y kali y sama dengan y pangkat 3. Jadi hasil dari wy pangkat 3 sama dengan w pangkat 3 y pangkat 3. Selanjutnya ada contoh soal cerita. Satu karung yang berisi beras memiliki massa 50 kg. Andaikan tiap-tiap butir beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 2 gram. Berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Untuk penyelesaiannya, diketahui massa satu karung beras yaitu 50 kg atau sama dengan 50 kali 1000 sama dengan 50.000. Lalu kita ubah ke dalam bentuk pangkat, karena ini puluhan ribu, jadi 5 kali 10 pangkat 4 gram. Lalu massa butir beras sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2 gram. Untuk mencari banyak butir beras, massa satu karung beras dibagi dengan massa butir beras, yaitu 5 kali 10 pangkat 4 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 2. Karena ini merupakan pembagian, maka pangkatnya akan dikurang. Dengan 5 dibagi 2,5 sama dengan 2. 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat 4 dikurang min 2. Diperoleh hasilnya yaitu 2 kali 10 pangkat 6. Jadi, banyaknya butir beras dalam karung tersebut adalah 2 kali 10
pangkat 6 butir. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.